Hai, ketemu lagi dengan dua mahasiswi kece ini. Aku Dinda, aku Risti. Nah, Risti, kali ini kita mau ngapain nih, Risti? Kali ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai nih, Dinda. Oh, berarti kita punya narasumber nih. Berapa kira-kira narasumber kita hari ini, Risti? Ada 2 narasumber. Wah, kayaknya menarik banget ya sih. Siapa yang bisa tebak siapa narasumber kita hari ini? Pastinya ya, narasumber kita kali ini tuh narasumber yang bener-bener keren banget. Nah, kayak kita mau share-share apa sih, Risti? Kita mau share-share apa sih hari ini tuh? Kita bakal share-share seputar perkuliahan nih, tahu nggak sih? Wah, ini jadi topik yang menarik banget sih. Kalian penasaran nggak kira-kira? Penasaran dong pastinya. Stay tune. Halo, selamat siang. Iya, siap. Mungkin dari kakak berdua ini sebagai narasumber kita bisa kenalan dulu dari kakaknya. Perkenalkan, nama aku Safwan Fania, bisa dipanggil Safwan, dari Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Kalau kakaknya? Ya, kalau aku William Utama biasa dipanggil Danu, sama dari Fakultas Psikologi juga. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita perkenalan dulu kali ya. Kenalan dulu. Kalau dari aku sendiri, nama aku Adinda Fenama Putri, biasa dipanggil Dinda. Aku juga mahasiswa psikologi, kebetulan. Kalau aku Risti Sari, bisa dipanggil Risti, dari jurusan psikologi juga. Oke, kalian ini angkatan 22 ya semuanya? Iya. Iya. Betul. Nah, pasti yang baru dong ke lingkungan kampus ini. Kalian akhirnya memilih jurusan psikologi ini, pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan yang kalian perlukan untuk kalian akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan psikologi. Mungkin bisa dikasih tahu buat gambaran nih buat semuanya. Kalau dari kakaknya? Kalau aku sih, karena emang pengen ke psikologi dari dulu dan nggak mau ke yang lainnya. Oke, dari kakaknya? Kalau aku ya hampir sama sih. Cuma kenapa psikologi itu pilihan kedua. Cuma kalau pilihan pertama itu sebenarnya politik. Cuma kalau politik itu mungkin prospek kerjanya mungkin terlalu tipis. Jadi ya psikologi. Jadi psikologi itu pilihan kedua. Jadi itu yang membuat psikologi ini sangat menarik ya bagi kakak yang berdua ini. Kemudian mungkin dari rekan saya ada yang mau ditanyakan? Mungkin ya bagi kalian nih baru awal masuk, ada nggak sih kayak gimana ya? Culture shock mungkin ya, culture shock shock. dari transisi dari masa SMA ke kuliah. Ada nggak Bisa nggak sih? sih, bisa mungkin sharing-sharing sama kita, ceritain dari dulu. Kalau dari aku ya, culture shock-nya sih sama lingkungan sekarang ya, pergaulan sih Kak. Jadi kayak pergaulannya kan lebih bebas, terus karakternya juga lebih banyak orang-orangnya gitu. Jadi kita harus memahami orang-orang sebanyak itu kayak gitu. Oke, kalau dari kakaknya? Kalau aku hampir sama. Cuma kan bedanya kalau di SMA itu kan ibarat kita kan masih dikontrol oleh guru kan. Terus kalau di kuliah kan kita kan lebih Lebih bebas iya, ya, lebih bebas, sendiri. lebih bebas. Terus juga dari segi pergaulan kalau waktu SMA kan cuma temannya kan mungkin cuma itu aja loh. Kalau kuliah kan dari mana-mana juga ya, Luas ya lebih luas. Terus kalau nggak salah, dengar-dengar Mas Danu ini bukan asli Surabaya, maksudnya Iya. anak rantau. Nah, pasti punya tantangan tersendiri ya, Risti ya. Punya tantangan tersendiri yang dari luar terus harus menetap di sini, maksudnya di lingkungan baru. Itu menurut Mas Danu apa sih yang jadi tantangan terbesar? Kalau tantangan terbesar sih sebenarnya yang pertama itu jauh dari orang tua, harus hidup mandiri gitu. Terus kalau ada orang tua kan enak kan, mau ngapa-ngapain enak. Terus juga nggak ribet. Kalau jauh kan agak susah untuk misalnya kalau sakit kan ribet juga. Kalau mau Iya minta sih, ya itu kayaknya tantangan terbesar ya anak Harus rantau. belajar Kalau- hidup Betul, mandiri. betul, Belajar betul, hidup mandiri. Ya. pokoknya tidak boleh bergantung sama orang tua, harus putus kontak di situ. Oke. Terus yang kedua itu komunikasi yang pertama. Kalau waktu tinggal di Pacitan itu komunikasinya itu ya bahasa daerah, bahasa Jawa. Lebih ke bahasa Jawa, jarang kalau bahasa Indonesia. Terus kalau di sini kan rata-rata bahasa Indonesia. Terus ya harus menyesuaikan. Mau tidak mau harus pede bahasa Indonesia itu. Biar nggak grogi kan. Pertama juga grogi sih.
nervous ya. Ya, wajar. Maksudnya kan lingkungan baru ya, karena lingkungan baru. Kemudian, oh iya, di masa-masa sebelum kuliah ini kan kita sempat, kakak berdua ini kan sempat merasakan COVID ya, pandemi ya. Itu yang kita pembelajaran dari harus tatap muka, jadi harus di rumah terus-terusan. Terus di kuliah ini kita harus tatap muka lagi, itu kan pasti membutuhkan namanya adaptasi kan ya. Dari transisi itu. Iya, transisi itu dari yang ketemunya kita kayak cuma antara Zoom, via Zoom. Terus kita harus Tatap muka berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung sama manusia. Itu dalam jangka waktu lumayan lama ya Risti ya? Kayak hampir 2 tahun mungkin ya, 2 tahun. Lama sih. Itu yang paling bikin kaget waktu pertama kali masuk kuliah setelah sekian lama nggak berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia secara langsung nih. Yang paling bikin kaget atau jadi culture shock buat kalian berdua ini apa kira-kira? Mungkin dari Mas Danu dulu. Kalau aku sih agak susah sih soalnya kalau Zoom itu. Kan kalau langsung kan enak kan, mau ngomong terlalu terbuka gitu, mau ngomong kayak guyonan, ngomong langsung los itu. Tapi kan kalau lewat Zoom kan otomatis kan kita kan komunikasinya online juga, terus juga dari segi bahasa juga terbatas. Oke, kalau dari Kak Ava? Kalau dari aku sih, kalau Zoom itu enaknya dia santai. Jadi kita Iya, atasannya betul, pakai misalnya Iya, seragam, jadi bawahannya dibongkar nggak ya usah sama kayak Kak Ava ya, kebiasaan Bawahnya masih pakai itu koloran. iya nggak apa-apa. Kalau tatap muka ini nggak enaknya kita harus lengkap, mikirin ini, mikirin Iya, itu, betul, banyak yang betul. dipikirkan gitu loh. Dan juga karena kita udah mulai kuliah ini kita membutuhkan outfit ya setiap Iya. hari, kayak menyesuaikan betul, bikin outfit. Apa dia? Itu sih tantangan kayaknya buat hampir semua mahasiswa ya Risti ya. Cewek Terus sih terutama. betul, terus dari Risti dia mungkin ada yang mau ditanyain atau diajak sharing-sharing dari kalian berdua. Menurut kalian nih, pasti kan ada yang dari masa COVID sama normal kembali ya. Ada nggak sih kayak enakan di COVID aja nih, kayak di Zoom daripada kuliah normal kan malas harus berangkat ke kampus nih, habis itu mikirin outfit belum. Menurut kalian tuh lebih enak mana? Kalau antara masa COVID sama masa normal? Ya, mungkin dari apa? Kalau dari aku sih lebih enakan tatap muka. Soalnya pembelajaran lebih efektif. Kalau COVID kan kayak gitu tadi, apa kadang Sering miss Zoom-nya, call kadang ya. kadang dia off cam, tapi kan nggak tahu dia tidur apa ngapain. Kan kalau di pembelajaran normal itu kan kita bisa tatap muka, jadi apa materinya juga jelas, gurunya juga, dosennya juga jelas. Nah, kalau Zoom kan kadang dosennya cuma jelasinnya cuma ya gitu-gitu aja gitu loh, dan nggak menarik gitu loh. Kurang bervariasi ya. Bikin ngantuk. Nah ini nih bikin ngantuk ini yang bikin kita kadang skip kelas ya Risti ya, kayak gitu. Yalah Zoom gampang gitu ya. Betul, kayak lebih menggampangkan jadinya. Kalau dari Mas Danu? Sama kayak apa, kalau aku mendingan tatap muka, soalnya kan kalau Zoom itu kan ya seperti yang saya sampaikan tadi kan bahasanya itu terbatas itu kan. Kalau langsung kan enak kan, ngomong mau jelasin juga enak. Terus kalau di lewat Zoom kan susah, harus ketemu langsung untuk bisa menjelaskan secara rinci. Itu paling efektif itu harus ketemu secara langsung, ya itu agak susah sih kalau Zoom. Jadi memang kesimpulannya adalah tatap muka ini lebih efektif ya kayaknya ya. Jadinya akhirnya kita paham sama Nah, materi. betul. Terus dari lebih enak mana antara Zoom dan tatap muka? Kemudian ada nggak sih dampak yang kalian rasain waktu kalian nih belajar waktu dari Zoom sama tatap muka? Maksudnya perbedaan yang signifikan mungkin ya, dampak-dampak yang signifikan gitu. Mungkin dari Mas Danu dulu. Kalau dampak dari signifikannya sih apa ya, itu tadi ya, Lebih males mungkin iya lebih ya. males. Terus juga cara penyampaiannya itu yang paling utama, itu agak susah itu. Kalau lewat Zoom itu kan lebih gampang kan ketemu sama langsung, lebih efektif itu. Kalau dari Kak Ava? Kalau dari aku sendiri sih dampaknya pembelajarannya kurang efektif. Terus habis itu
kadang kan banyak yang tidur off cam Oh, tapi dia betul, tidur. betul. Kadang juga yang nggak sopan, jadi kayak bawahnya pakai celana pendek atasannya Nah ini nih, seragaman. ini yang kayak paling banyak kita jumpain ya Riz ya. Terus banyak yang nggak dengerin gurunya jelasin kan. Betul. Akhirnya juga berdampak sama nilainya. Nah, jadi kayak lebih males-malesan dan motivasi belajar tuh kayaknya nggak ada gitu kan ya. Mesti kalau pandangan kakak berdua nih, karena sebagai mahasiswa psikologi, fenomena sosial yang terjadi ini kayak manusia kita ini sebagai mahasiswa kan pastinya butuh waktu adaptasi kan ya. Menurut pandangan kalian sebagai mahasiswa psikologi nih, solusi atau tips yang bisa dikasih sama kita ini yang nonton, solusi atau tips apa sih yang bisa meningkatkan motivasi belajar kita dari yang habis kita transisi nih ya, dari Zoom, masa Covid, kita harus survive di masa-masa normal lagi, harus tatap muka gini. Mungkin ada tips dari kak berdua sebagai mahasiswa psikologi nih. Mungkin dari Kak Afa dulu. Kalau dari aku sendiri tipsnya lebih kembali ke diri sendiri ya kak. Jadi kita mengubah pola pikir kita sendiri, kayak ini udah waktunya bukan Zoom lagi, berarti aku harus rajin, aku harus gini. Jadi lebih ke kembali ke diri sendiri untuk mengubah pola pikir kita sendiri. Mindsetnya udah Mindsetnya kalau udah masuk perkuliahan tuh mindsetnya udah beda ya, maksudnya kayak lebih matang gitu. Kalau dari Mas Danu, Kalau aku harus bisa beradaptasi dimanapun berada. Jadi yang saran saya itu sebagai mahasiswa psikologi ya, kita itu harus ya tidak mengenal belajar daring atau belajar Zoom. Yang penting kita itu bisa mencari mencari waktu yang nyaman gitu buat belajar. Jadi nggak peduli Zoom apa tidak, itu kan nggak peduli. Yang penting kita bisa cari waktu yang nyaman. Pokoknya menurut Mas Danu tuh antara Zoom sama enggak tuh pokoknya kita harus belajar terus Iya, ya, harus gitu cari ya. waktu yang nyaman. kayak Mas Danu akademiknya luar biasa loh, kayak Semangat belajarnya semangat belajarnya tinggi, motivasi belajarnya keren perlu kayak dicontoh ya. nah perlu dicontoh kayak mahasiswa tuh kayak gini loh harusnya. Jadi dari segi akademik maupun demi non akademik tuh seimbang, harus balance gitu kan. Mungkin dari Karisti ada nih yang mau di-sharing lagi? Oke nih, dari pembicaraan singkat kita nih ya, sharing singkat kita ini bisa diambil kesimpulan kalau kita sebagai mahasiswa ini harus pinter nih ya, beradaptasi, harus benar-benar mengenal diri kita, terus habis itu harus mengenal lingkungan juga kan ya. Menurut Rizky gimana nih? Kalau aku ya solusinya tuh intinya kita tuh harus pola pikirnya kembali lagi sih. Aku setuju sama Mas Danu. Jadi kita harus tetap belajar mau kayak gimana pun kondisinya, mau Covid normal. Kalau kita udah jadi mahasiswa ya udah kita harus rajin belajar. Karena prioritas kita sebagai mahasiswa adalah ya belajar tuh, berkuliah. Oke, nggak ngerasa ya kita kayak ngobrol nih udah selesai gitu, tapi kita udah selesai ngobrolin. Kalau dari kita berdua, semoga kehidupan perkuliahannya dari Kak dan Mas Danu ini lancar, terus mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi mahasiswa yang aktif ya, Aktif dan berprestasi. betul banget. Mungkin terima kasih udah menjadi narasumber kita, dari dua narasumber yang luar biasa ini ya Karisti ya. Kita merasa sangat terbantu ini bisa sharing. Oke, dari Karisti? Ini sih mungkin makasih banyak udah bener Iya, sumber kita. udah sempetin datang, udah sempetin ngobrol-ngobrol, sharing sama kita. Terima kasih. Sama-sama. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a